Halo semuanya, selamat datang di Dongeng Kak Tiha. Hari ini Kak Tiha mau mendongeng tentang apa ya? Ada yang tahu? Bukan tentang Nabi Ibrahim. Tapi Kak Tiha hari ini akan bercerita tentang Cican. Hah? Cican? Cican itu siapa Kak Tiha? Penasaran ya? Kalau gitu, tonton videonya sampai selesai. Nah, ini dia bukunya. Judulnya Ketika Cican Malu. Buku ini ditulis oleh Kak Wahyu, Kak Erlina, dan Kak Bahron. Nah, Kak Wahyu Aditya inilah yang menciptakan karakter Cican. Kak Wahyu juga pendiri Hello Motion ID. Jadi teman-teman bisa juga follow IG-nya ya. Nah, buku ini termasuk seri Perasaanku Fan Cican. Selain Ketika Cican Malu, itu ada juga judul-judul lainnya. Seperti Ketika Cican Marah, Ketika Cican Sedih, ada juga Ketika Cican Takut. Tapi hari ini Kak Tiha ceritakan yang ini dulu ya. Oke? Kira-kira kenapa ya Cican malu? Mari kita buka bukunya sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini dia Cican. Cican sudah ada di sekolah. Tapi Cican ragu-ragu untuk masuk kelas. Oh no! Aduh, aku bingung. Aku masuk atau tidak ya? Masuk tidak. Masuk tidak. Aku bingung sekali. Ada apa ya dengan Cican? Kenapa Cican ragu-ragu masuk kelas ya? Kita cari tahu jawabannya. Wah, kelas Cican ramai sekali. Ini adalah teman-teman Cican. Kak Tiha kenalin dulu ya teman-temannya Cican. Nah, yang ini yang pakai kacamata namanya Kebi. Kalau yang perempuan namanya Mira. Nah, yang bulat ini namanya Oren. Dan yang paling besar namanya Monsta. Ayo, sudah tahu? Sudah hafal nama-nama temannya Cican? Oke, coba Kak Tiha tanya. Yang ini tadi siapa namanya? Iya, Kebi. Kalau yang paling besar? Monsta. Kalau yang perempuan? Mira. Benar. Kalau yang ini siapa nih? Iya, ini namanya Oren. Hari ini teman-teman Cican sangat bahagia karena mereka akan unjuk kebolehan. Tapi hanya Cican yang merasa malu karena dia tidak percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya. Sampai-sampai dada Cican berdegup dengan kencang. Dak, dikduk, hatiku berdegup. Dak, dikduk, hatiku berdegup. Cican merasa malu. Cican merasa malu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Bepsi. Pagi Bu. Nah, kalau ini namanya Bu Bepsi, ibu gurunya Cican dan teman-teman. Hari ini kita unjuk kebolehan ya. Ayo, siapa yang mau maju pertama kali? Aku dong Bu, aku mau. Aku mau Bu, maju pertama kali. Aku juga dong Bu, aku pengen maju lebih dulu. Semua teman-teman Cican angkat tangan. Hanya Cican yang tidak angkat tangan karena Cican masih merasa malu.
Kira-kira siapa ya yang akan maju terlebih dahulu? Siapa nih? Apakah Monster? Atau Kebi? Atau Cican? Ayo, menurut kalian siapa yang akan maju pertama kali? Siapa ya? Ternyata yang maju pertama kali adalah Mira. Mira bernyanyi dengan sangat indah. Mira menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sangat merdu. Teman-teman Cican juga merasa sangat senang dengan penampilan Mira. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru, lili 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 lili. Ore, bagus sekali ya penampilannya Mira. Semua teman-teman Cican juga merasa terhibur. Ayo, ada yang tahu tidak judul lagu yang dinyanyikan oleh Mira? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah Mira, kemudian yang tampil selanjutnya adalah siapa nih namanya? Iya, Kebi. Kebi bermain sulap. Bim salabim jadi apa? Prak prak prak. Ayo teman-teman tebak, jadi apa ini? Oh ya, jadi bunga. Wah, keren sekali penampilannya Kebi. Semua teman-teman Cican juga merasa terhibur. Tapi hanya Cican yang masih merasa malu. Bahkan pipinya bertambah merah. Nah, setelah semua teman-teman Cican sudah tampil, sudah unjuk kebolehan, tibalah saatnya Cican untuk tampil di depan teman-temannya. Tapi Cican merasa sangat malu, bahkan pipinya menjadi sangat merah. Cican juga mengeluarkan keringat dan dadanya berdegup semakin kencang. Aduh, aku malu banget ini, aku nggak mau, percaya diri. Aduh, apa aku balik lagi aja ya duduk? Aduh, gimana dong? Nah, di saat Cican sedang malu, Cican teringat sesuatu. Apa ya yang diingat oleh Cican? Apa nih kira-kira? Bukan ingat game, tapi Cican teringat dengan bundanya. Ini adalah Bunda Mimi. Karena Bunda Mimi lah yang membantu Cican untuk menulis puisi. Semalam Cican juga sudah berlatih membaca puisi di depan ayah, di depan Bunda Mimi, dan juga di depan adiknya. Seharusnya Cican sudah tidak malu ya, tapi tetap saja Cican masih merasa tidak percaya diri. Meskipun masih malu, tapi dengan teringat bundanya, adiknya, dan juga ayahnya, Cican mulai memberanikan diri untuk membaca puisi yang sudah dia tulis bersama Bunda Mimi. Meskipun Cican membacanya dengan suara yang sangat pelan dan dengan tangan bergetar. Pahlawanku, wahai pahlawanku, jasamu ku kenang selalu, pengorbananmu tertanam di hatiku. Nah, melihat Cican merasa malu, teman-teman Cican kemudian memberikan semangat untuk Cican supaya Cican lebih percaya diri. Cican, ayo Cican, semangat. Cican, semangat, kamu pasti bisa. Ayo Cican, lebih keras suaranya. Cican, ayo semangat Cican. Ya Cican, semangat.
semua teman-teman Cican memberikan semangat. Sehingga Cican pun merasa lebih percaya diri. Wahai pahlawanku, kau korbankan jiwa dan raga demi membela nusa dan bangsa. Semua teman-teman Cican memberikan tepuk tangan. Wah, Cican, kamu hebat sekali. Bu Bepsi juga memberikan pujian untuk Cican. Dan akhirnya Cican pun menyadari ternyata tampil di depan teman-teman itu sangat menyenangkan. Cican sudah tidak malu lagi. Wah, keren sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Cican dan teman-temannya. Nah, siapa nih yang pernah merasa malu seperti Cican? Merasa malu saat tampil di depan kelas atau saat tampil di atas panggung? Ayo, siapa nih? Ada yang pernah merasa malu? Nah, supaya tidak malu, teman-teman dongeng harus latihan terlebih dahulu sebelum tampil, supaya saat tampil bisa memberikan penampilan yang maksimal dan tidak malu lagi. Seperti Cican, sebelum tampil di depan teman-temannya, Cican juga sudah berlatih dengan kedua orang tuanya. Nah, selain itu, kalau lihat temannya sedang malu, kita tidak boleh mengejeknya. Oke? Tapi kita harus memberikannya semangat. Ayo, semangat, semangat, kamu pasti bisa. Nah, siapa yang suka memberikan semangat kepada temannya? Ayo, siapa nih? Saya Katiha, saya. Wah, hebat sekali kamu. Kalau kamu sering memberikan semangat untuk teman-temanmu yang sedang tampil atau yang sedang merasa malu saat tampil. Oke? Keren sekali. Nah, karena ceritanya sudah selesai, jadi Kak Tiha pamit dulu ya. Gak apa-apa ya. Nanti kita jumpa lagi di dongeng Kak Tiha selanjutnya. Oke? Tapi sebelum Kak Tiha pamit, Kak Tiha ada pantun nih. Buah semangka, buah delima. Sampai jumpa di dongeng Kak Tiha selanjutnya. Bye-bye.